Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema bagaimana dia menganggapmu sekarang. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya bagaimana dia menganggapmu sekarang. Kalau yang saya lihat ya, di sini sebenarnya dia menyadari, dia memahami bahwa kalian berdua saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, namun ada satu hal yang ingin sekali dia sampaikan sama kamu, ya, yang ingin kamu tahu. Dia ingin kamu mengerti bahwa dia akan selalu mencintai kamu kapanpun dan dimanapun. Karena yang saya lihat banyak di antara kamu yang saat ini mungkin sedang tidak ada komunikasi ya, sedang terputus komunikasinya, atau mungkin kalian berdua sudah berpisah, ada jarak yang saat ini sedang terbentang di antara kalian berdua, yang membuat dia tentunya merasa sangat kangen sekali sama kamu, ingin tahu kabar kamu seperti apa, apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu juga masih mengingat dia, merindukan dia. Karena kalau dari dia sangat merindukan kamu. Dia gak pernah cukup merasa dicintai oleh kamu. Ya, dia selalu ingin mendapatkan perhatian, dia selalu ingin mendapatkan kasih sayang dari kamu. Namun mungkin saat ini dia tidak bisa ya mendapatkan itu semua. Ya, sebenarnya dia juga membenci jarak yang saat ini terbentang di antara kalian. Dia sangat ingin sekali ya memeluk kamu dengan erat dan tidak akan pernah melepaskan kamu lagi. Karena bisa jadi ada beberapa hal yang membuat dia dan kamu saat ini berpisah. Mungkin karena dia melakukan kesalahan, atau bisa vice versa. Ya. Mungkin karena hadirnya orang ketiga, atau mungkin juga bisa jadi karena konflik, kesalahpahaman, dan juga tidak pengertian ya yang dia berikan sama kamu. Padahal kamu sayang banget sama dia, kamu selalu bersabar, kamu selalu tulus, selalu memberikan dia kesempatan. Tapi mungkin dia menyia-nyiakan itu semua ya. Dan pada akhirnya dia meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dia ya. Sehingga hubungan ini harus berhenti. Ya, tapi apakah hubungan ini benar-benar selesai? Dia tidak menganggap seperti itu. Karena dia merasakan perpisahan yang saat ini terjadi itu hanya sebagai waktu jeda. Karena jelas dia masih cinta sama kamu di sini, dia masih sayang. Dia masih ingin kembali. Ya, dia merasakan bahwa tidak ada lagi orang lain di luar sana yang mampu membuat dia jatuh cinta sampai yang sedalam ini. Ya, apalagi mendapatkan seseorang yang seperti kamu itu gak mudah. Ya, dengan kebaikan kamu, dengan energi positif yang kamu miliki, ketulusan kamu, kedewasaan kamu, semuanya dia kagumi. Ya, kamu begitu mengagumkan, kamu begitu spesial di matanya, di hatinya. Makanya ya, di sini dia tidak akan melepaskan kamu untuk selamanya. Oke, kita lanjut lagi di sini bagaimana dia menganggapmu sekarang. Bagaimana dia menganggap kamu
sekarang. Oke, di sini energinya cukup rumit ya yang saya lihat. Karena dia pun saat ini sepertinya sedang banyak masalah, sedang overthinking, banyak hal, banyak pikiran yang memenuhi kepalanya. Dia berharap ya bahwa kamu pada saat ini bisa bersabar menunggu dia, kemudian juga bisa memberikan kesempatan untuk hubungan ini bertumbuh kembali, untuk bisa bersama lagi, ya seperti dulu. Karena di sini dia harus menyelesaikan ya energi-energi yang harus dia selesaikan, mungkin energi negatif ya, atau dia ada permasalahan keluarga, atau mungkin sedang ada permasalahan di pekerjaan, keuangan. Dia harus menstabilkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia balik lagi sama kamu, sebelum dia datang lagi menawarkan cinta, menawarkan komitmen. Ya. Dia tahu ini adalah fase yang berat ya bagi kalian berdua, terutama bagi dia yang begitu banyak penyesalan ya terhadap kamu karena dia tidak melakukan yang terbaik pada saat dia bersama dengan kamu. Dia mungkin kurang bersyukur ya. Dia mungkin sebelumnya kurang bisa menghargai kamu, memahami kamu, ataupun mendengar keluh kesah kamu. Ya, dia merasa seharusnya dia bisa lebih baik dalam memperlakukan kamu, dalam berkata-kata, dalam bertindak. Tapi mungkin pada saat itu dia terlalu dipengaruhi ya oleh egonya, emosinya, yang membuat dia seperti melupakan arti dari cinta yang dia miliki untuk kamu. Ya, namun setelah adanya perpisahan, barulah dia benar-benar memahami di sini. Ya, dia menyadari bahwa kalian ini punya ikatan yang sangat kuat. Mungkin ikatan soulmate, twin flame, jodoh. Ya. Dia ingin menemui kamu secara langsung. Ya, dia ingin menatap wajah kamu. Dia ingin mendengarkan suara kamu lagi. Tapi terkadang dia bisa jadi pesimis juga, ya, nggak percaya diri. Dia sering penasaran ya, dan juga bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah kamu sudi untuk bertemu dengan dia lagi? Ya, setelah banyak hal yang terjadi. Ya, mungkin dia pernah ghostingin kamu, mungkin dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang membuat kamu kesal, marah, kecewa. Dia takut kamu tidak memaafkan dia. Dia takut kamu masih memfokuskannya pada masa-masa itu. Yang membuat dia di sini semakin merasa bersalah, semakin ingin bisa minta maaf sama kamu dengan harapan kamu bisa memaafkan dia dan kalian bisa baikan kembali. Oke, kita lihat lagi di sini bagaimana dia menganggapmu sekarang. Bagaimana dia menganggap kamu sekarang. Saya merasakan bahwa dia saat ini banyak memendam perasaan sendirian. Ya, dia mungkin jadi lebih dingin sama kamu, lebih cuek, seakan-akan tidak peduli. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini dia punya rasa cemburu. Oke? Dia punya rasa cemburu di sini. Karena bagi dia tak ada yang lebih menyakiti hati dan perasaan dia ya, selain perasaan cemburu ya, atau melihat kamu bersama dengan orang lain, nyaman dengan orang lain. Dia takut kamu benar-benar move on dari dia. Dia takut kamu benar-benar melupakan dia selamanya. Karena dia merasa gak bisa hidup tanpa kamu. Ya. Selama berpisah dengan kamu, selama adanya jarak, selama adanya no contact ya di antara kalian berdua, sebenarnya di sini dia menjalani hidup yang sangat-sangat
penuh tekanan. Ya, dia merasa kesepian, dia sering merasa galau, baper, sedih. Ya, mengingat tentang kenangan-kenangan kalian berdua. Kenangan-kenangan kalian bersama yang begitu penuh cinta, begitu hangat. Ya, sebelum-sebelumnya pun dia pernah ya menjalin cinta dengan orang lain, tapi hanya hubungan bersama dengan kamu di sini yang paling membuat dia nyaman, membuat dia merasa utuh, lengkap. Ya. Makanya di saat dia berpisah dari kamu, dia merasa gak lengkap lagi hidupnya. Dia merasa hidupnya gelap, hampa, tanpa warna. Ya. Makanya dia kayak ingin memenangkan hati kamu lagi ya di sini. Dia tahu dia sudah banyak kesalahan, dia mungkin sering acuh tak acuh, dia sering bersikap toksik sama kamu. Dia sadar sudah begitu egois dan keras kepala sama kamu. Ya, tapi dia juga berusaha di sini untuk mengubah sikap buruknya, menjadi seseorang yang lebih pengertian, menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih bijaksana dalam berpikir, sehingga bisa menghadapi segala situasi dan juga keadaan dengan lebih tenang, tanpa begitu melibatkan emosi, ya, tanpa begitu keras kepala dan kekanak-kanakan. Ya, mungkin sebagian di antara kamu juga pernah berhubungan dengan seseorang yang manipulatif ya, karena saya melihat di sini ada energi kebohongan. Ya. Tapi dia ingin kamu tahu bahwa itu semua terjadi karena keadaan ya, yang memaksa dia untuk berbohong ataupun tidak mengatakan yang sejujurnya, tidak mengatakan yang sebenarnya, dan bukan sama sekali karena ingin membuatmu marah ataupun kecewa. Ya, tidak ada niat yang seperti itu dari dia. Karena dengan melihat kamu sedih itu juga membuat hatinya terluka. Ya. Dengan kamu marah dan sedih, ya, ataupun kecewa sama dia, itu benar-benar menyakitkan hatinya. Ya. Benar-benar membuat dia seperti merasa gagal dalam membahagiakan kamu, dalam menjadi pasangan kamu. Ya. Sedih banget di sini energinya. Kita lanjut lagi ya. Di sini bagaimana dia menganggapmu sekarang? Bagaimana dia menganggapmu sekarang? Oke. Sepertinya banyak energi insecure ya dari dia di sini. Dia beranggapan kamu udah membenci dia ya, udah gak tahan lagi sama sifatnya yang mungkin begitu labil, gak dewasa, gak bisa memberikan kamu kejelasan dan kepastian. Ya, tapi sebenarnya di sini dia punya perasaan yang tulus untuk kamu. Ya, bahkan di sini ada energi twin flame ya yang cukup kencang. Dia menyadari ya, kamulah yang terbaik. Dia tidak ingin ya terus-menerus berada pada situasi ini, situasi di mana kalian sama-sama tidak terhubung ya satu sama lain. Dia ingin memulai komunikasi lagi, dia ingin menghubungi kamu. Tapi ada energi takut di sini, ada energi insecure ya, tidak percaya diri setelah apa yang telah dia perbuat gitu ya sama kamu. Ya, tapi kalau kamu memberikan dia kesempatan, sebenarnya dia ingin menggenggam tangan kamu di sini, meyakinkan kamu lagi, ya, membuat kamu merasa dicintai lagi. Dia ingin mengaku sama kamu, dia ingin jujur dan juga terbuka terkait dengan apapun yang mungkin sebelumnya dia tutupi ya dari kamu. Saat ini banyak kesedihan, banyak kegalauan yang dia rasakan ya, hidupnya gak seimbang. Apapun aktivitas yang dia lakukan semakin mengingatkan dia tentang kamu. Bahkan dia merasa ini adalah karma yang harus dia jalani terlebih dahulu pada saat ini. Ya.
Dia tahu bahwa kalian berdua punya banyak sekali perbedaan ya. Mungkin ada yang berbeda cara pandang, cara pikir, ada yang berbeda usia, ada yang LDR juga, ya. Apapun perbedaan yang mungkin ada di antara kalian berdua, di sini dia ingin menyatukannya. Ya, dia tahu dia punya banyak kekurangan, tapi dia berharap di sini kamu akan bisa menerima dia, ya apa adanya. Karena bagi dia, kamu ini adalah seperti malaikat, ya. Kamu memiliki hati yang baik, kamu memiliki cinta yang murni, ya. Itulah yang membuat dia sampai saat ini tidak bisa melupakan kamu. Dia menganggap kamu sudah sebagai jodohnya, sebagai masa depannya. Makanya apapun yang terjadi membuat dia di sini ingin bisa berusaha, berkorban, ya, dan juga berjuang dengan lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya bagaimana dia menganggapmu sekarang. Bagaimana dia menganggap kamu sekarang? Oke, di sini ada kartu Three of Cups, ada Two of Cups. Ada King of Wands, ya. The Tower, kartu Strength, dan ada Page of Pentacles. Di sini saya merasakan bahwa dia tidak menyangka ya bahwa hubungan harus berakhir seperti ini. Karena bisa jadi ada suatu kejadian tiba-tiba ya yang tak disangka-sangka, yang pada akhirnya membuat hubungan ini berpisah, dan kamu pun juga mungkin nggak siap gitu ya dengan perubahan ini. Karena banyak yang sedih juga ya, galau juga, merasa kehilangan. Apalagi jika hubungan ini ya pernah hadir orang ketiga. Ya, namun saat ini saya merasakan bahwa siapapun ya orang ketiga tersebut akan keluar ya dari hubungan ini, dan kalian berdua akan bisa menyatukan cinta kalian berdua masing-masing. Ya, dia ingin bisa lebih menghargai kamu, dia ingin bisa lebih setia sama kamu. Ya. Dia tahu bahwa hal-hal buruk yang pernah dia lakukan sebelumnya itu sebagai bentuk ketidaksadaran ya, karena emosinya ya begitu menguasai dirinya. Oke? Dia terlalu tenggelam dalam egonya sehingga melupakan kamu di sini sebagai seseorang yang sudah sempurna untuk dia. Dia mengagumi setiap hal yang ada pada diri kamu. Ya, bagi dia kamu adalah cahaya dalam kehidupannya. Kamu selalu ada menemani dia di sisinya. Namun, dia mengacaukan segalanya. Hingga sampai saat ini dia nggak tahu apakah dia harus merasa pantas untuk bisa mengharapkan kamu lagi. Ya, padahal pertemuan kalian begitu indah, awal di saat kalian mengenal begitu hangat, ya, begitu seru, begitu menyenangkan. Makanya di saat nanti kalian bertemu kembali, yang saya lihat di sini dia akan langsung menyatakan keseriusannya ya, bahkan untuk sampai ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang pernikahan. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Bahkan saat ini dia memiliki semangat yang besar ya, semangat yang begitu membara untuk bisa mengubah situasi dari hubungan ini. Karena jika dia tahu ya bahwa kamu juga memiliki perasaan yang sama,
dan juga mempertahankan cinta yang ada di dalam hati kamu, dia akan sangat bahagia. Dia akan merasa begitu bersyukur. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Leo, ada Gemini, ada fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius, ada Scorpio, Pisces, Cancer ya. Saya melihat di sini juga ada Libra, Capricorn, dan juga Taurus. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang dealing dengan kamu bisa dari zodiak apapun. Jika pada saat ini ya kamu sedang butuh waktu gitu ya untuk healing, untuk menenangkan, untuk mendamaikan hati kamu kembali, maka kamu berhak di sini untuk mengambil waktu sejenak. Ya, untuk fokus dulu sama diri sendiri, untuk self love ya, karena selama ini kamu udah banyak bersabar ya, menguatkan diri demi seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi ya. Bahkan kamu mungkin sampai lupa ya merawat diri kamu sendiri. Saya juga melihat ada beberapa di antara kamu yang saat ini memfokuskan pada pekerjaan ya, meningkatkan keuangan finansial kamu. Saya melihat itu adalah sebuah aktivitas yang bagus ya bagi kamu di sini untuk bisa menstabilkan diri kamu kembali dan juga menyeimbangkan energi kamu agar bisa lebih positif untuk kedepannya. Jadi apapun harapan kamu, cita-cita kamu, impian kamu ya, baik ini dalam hal general ya, umum, ataupun dalam hal asmara juga ya, ada seseorang yang kamu tunggu, ini semua bisa terwujud, ini semua bisa tercapai. Jadi kamu gak perlu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.